Oke, jumpa lagi di konten ngomong sendiri, masih dalam suasana Lebaran Idul Fitri. Bagaimana opor ayamnya, rendangnya enak, pasti teman-teman menikmati. Dan gua berharap kita tetap menjaga jarak, menjaga protokol kesehatan, dan menjaga diri masing-masing agar penularan COVID-19 dapat kita hambat bersama-sama. Dan kali ini gue akan berbicara sebuah tema yang tidak ada hubungannya dengan COVID. Kalau ngomongin COVID biasanya di Total Politik tidak ada penontonnya, mending tidak ada berhubungan sekalian. Jadi kali ini kita akan berbicara soal PKI yang mendukung kemerdekaan Palestina. Di awal ini gue mau mengutip seorang tokoh yang mengatakan bahwa dan orang yang tumbuh dalam naungan komunisme tidak akan mungkin menjadi seorang rasis. Yang bicara kayak gini adalah Pelek Srih, aktivis kiri Israel. Jadi agaknya sulit bagi sebagian besar dari kita di Indonesia memahami konflik antara Palestina dan Israel di luar kerangka pikir agama dan ideologi gitu. Jadi di Indonesia yang demo pakai bendera Palestina, ya yang suka berorasi menuntut kemerdekaan Palestina itu kemungkinan besar adalah kelompok yang mengasosiasikan dirinya dengan kelompok Islam, orang-orangnya yang taat beragama gitu. Dan kemungkinan besar memilih satu partai tertentu. Kita tidak mau bahas partainya di sini, di lain kesempatan aja. Dan ngefans ya, fans berat sama presiden Turki biasa aja ya, karena mengikuti drama-drama Turki ya, soal Ottoman dan soal macam-macam itu. Nah, oh iya ya, masa jabatannya presiden Turki itu diperpanjang tuh karena alasan konstitusional kalau nggak salah ya. Jadi dari perdana menteri jadi presiden. Kali aja di Indonesia juga ada yang diperpanjang nanti, jangan-jangan mendukung program yang sama dengan presiden Turki. Nah, tapi kita nggak akan bahas itu. Nah, padahal isu Palestina dan Israel yang dipahami oleh sebagian besar publik internasional adalah soal moral dan kemanusiaan. Ini bukan hanya soal Islam atau Yahudi, ini soal satu bangsa yang dijajah oleh bangsa lain, satu manusia yang dijajah oleh manusia lain, yang suka dikutip oleh Bung Karno, yaitu melawan de l'exploitation de nation par nation, de l'exploitation de l'homme par l'homme gitu. Jadi ini adalah soal penindasan umat manusia satu sama lain gitu. Nah, yang banyak orang tidak melihat adalah salah satu pihak yang konsisten berjuang untuk kemerdekaan Palestina dari awal adalah Partai Komunis Israel atau disingkat dengan MAKI. Jadi ini komunis yang Yahudi atau Yahudi yang komunis. Jadi komunis dan Yahudi sekaligus. Ini sudah pasti bukan sahabat umat kalau di Indonesia gitu, karena umat sangat anti Yahudi dan anti komunis. Nah, tapi mungkin mereka bisa nongkrong bareng, bisa ngopi bareng kalau ngomongin soal Palestina dan Israel. Jadi gue yakin pemahaman mereka soal kemerdekaan Palestina ini tidak kalah lah dengan kelompok-kelompok yang suka demonstrasi pakai bendera Palestina di Indonesia ini. Nah, jadi partai ini agak paradoks ya, anti Zionis yang pro Israel. Jadi menginginkan kemerdekaan Palestina tapi menjunjung tinggi kedaulatan Israel juga gitu. Ketika kebijakan luar negeri Trump yang ingin memindahkan kedutaan besar dari Tel Aviv ke Yerusalem, mereka paling nyinyir gitu, paling kritis. Mereka bilang US annoying banget dan mengganggu proses damai yang sudah lama dibangun gitu. Jadi mereka menganggap Amerika menyalahi resolusi yang sudah lama itu, dan
kesepakatan dari komunitas internasional yang setuju bahwa status Yerusalem itu diokupasi. Jadi apa namanya? Jadi udah beda gitu. Jadi memang Yerusalem ini tidak bolehlah diganggu-ganggu dulu sebelum perundingannya selesai, kira-kira kayak begitu. Nah, habis itu Trump kalah gitu, sepertinya Biden memilih lebih main aman, makanya isu ini belum banyak dibahas gitu. Nah, jauh sebelumnya MAKI atau Partai Komunis Israel ini membentuk koalisi kelompok-kelompok sayap kiri radikal bernama Hadash pada tahun 77. Hadash ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya kira-kira Front Demokrasi untuk Perdamaian dan Kesetaraan, bukan front yang itu ya yang udah dibubarin pemerintah, bukan. Jadi agak berbeda nih. Jadi sama front aja. Jadi Hadash namanya. Kelompok ini mengkritisi sekali strategi pemerintah Israel yang membangun pemukiman liar di wilayah Palestina. Jadi salah satu strategi Israel memperluas wilayahnya itu adalah dengan membangun pemukiman ilegal bagi warganya. Jadi bikinnya perumahan. Kalau langsung bikin camp militer pasti ketahuan gitu melakukan perluasan wilayah. Tapi strateginya adalah membangun perumahan-perumahan ilegal gitu yang ditempati oleh warga, sehingga wilayah Israel semakin luas gitu. Ini kayak misalnya lu punya rumah gitu, perkarangan lu tiba-tiba ada warung, nggak ada orang izin, nggak ada orang ngomong, pasti lu emosi banget kan. Nah inilah yang terjadi bagi orang-orang yang pro terhadap Israel. Mereka kritis, pro terhadap Palestina. Mereka kritis dengan cara Israel memperluas teritorial wilayahnya gitu, dan ini berujung kepada berbagai macam konflik dan perperangan yang terjadi. Ini memang daerah panas, titik merah gitu dari konflik antar umat manusia gitu. Nah, selain itu, selain Partai Komunis Israel ini, Palestina juga mendapatkan simpati dari negara-negara yang berhaluan kiri atau komunis gitu, atau sosialis. Banyak negara-negara yang berhaluan kiri ini memberikan dukungan penuh terhadap Palestina. Salah satu negara yang paling pasang badan untuk kemerdekaan Palestina adalah China. Jadi pihak Beijing itu berkali-kali menyatakan kemerdekaan adalah hak Palestina. Ya tentunya ini langkah dari politik luar negeri, dan salah satu motif utama Cina tentunya adalah ekonomi gitu. Mereka punya MOU perdagangan bebas dengan Palestina yang angkanya tidak main-main gitu. Pada tahun 2017, volume perdagangan bilateral antara China dan Palestina itu mencapai angka 69,28 juta US dollar. Angka itu meningkat sekitar 16% dibandingkan tahun 2016. Jadi ada peningkatan terus-menerus dari angka perdagangan dari kedua negara ini. Nah, selain Cina, dukungan dunia sayap kiri kepada Palestina tampak juga secara eksplisit. Salah satunya adalah Korea Utara. Korea Utara kan memang sensi-sensian terus nih sama Amerika Serikat gitu. Kalau kita main todong-todongannya pakai pisau, kalau mereka pakai nuklir gitu kan. Jadi Korea Utara, nah secara tegas mereka mengkritisi berbagai sikap Amerika Serikat yang terkait dengan Palestina, yang mana politik luar negeri Amerika Serikat selama ini secara implisit dan eksplisit tampak begitu condong ke Israel gitu. Nah jadi tidak hanya dari negara, tapi juga tokoh sayap kiri dunia, yakni Bapak Revolusi Kuba Fidel Castro, bahkan secara terbuka meminta Israel untuk menarik diri dari jalur Gaza. Nah, dia menganggap langkah yang diambil oleh Israel ini sebagai sebuah tindakan neofasistik gitu, fasistik gaya baru gitu. Jadi ini sangat bertentangan dengan prinsip
prinsip kesetaraan dan kedamaian dunia gitu, yang mana Israel ini sudah mengambil langkah-langkah yang fatalistik gitu. Jadi ini pandangan dari tokoh kiri gitu ya, seperti Fidel Castro. Jadi itu inti dari video ini adalah ingin berusaha mengajak membicarakan, we speak about Palestine and Israel gitu, itu tidak hanya berada dalam kerangka agama dan ideologi yang membuat kita berdebat secara kacamata kuda dan banyak prasangka dan banyak hal yang tidak jelas di permukaan seperti apa, tidak bisa dibuktikan, divalidasi gitu ya. Nah, pasti bila tidak keluar dari kerangka agama dan ideologi, kita akan banyak tersulut provokasi dan juga polusi ideologis gitu membicarakan masalah ini. Dan makanya ini adalah sebuah ajakan untuk melihat hubungan Palestina dan Israel ini dalam kerangka sejarah politik kemanusiaan gitu. Jadi banyaknya kemerdekaan, mendukung kemerdekaan, independensi itu variabelnya sangat rumit dan sangat lepas dari berbagai macam pandangan ideologi dan kepentingan sektoral. Jadi ini hubungan yang sangat kompleks dan makanya masalah ini tidak pernah dari dulu tidak pernah terselesaikan. Memang karena berbagai variabel di situ sudah sangat kompleks dan kita menunggu bagaimana proses antara Palestina dan Israel ke depannya, dan tentunya kita berharap saudara-saudara di Palestina itu mendapatkan hak mereka sebagai sebuah negara yang merdeka. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya.